Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tanah Jawa, negeri para nabi. Tanah Jawa inilah negeri para nabi yang telah terkubur oleh sejarah, bahkan oleh mereka yang menamakan diri penganut kejawen. Dari hasil riset peneliti muda yang tergabung dalam studi sains Al-Quran, mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi. Mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti oleh arkeolog Belanda menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa, sedangkan fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotop C14. Ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah benar fosil perahu tersebut adalah fosil perahu Nabi Nuh? Majalah Times edisi 1 Februari tahun 2010 memuat pernyataan Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv, yang mengatakan bahwa secara teori harusnya Anda telah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi nyatanya setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Times menyebutkan dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar dan di bawah Masjid Al-Aqsa, termasuk organisasi Eliyat yang juga fokus bekerja untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu, juga lembaga Air David yang fokus melakukan penggalian di Silwan. Menurut Profesor Frank Stalin asal Israel, yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampur adukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Eliyat meyakini dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yoni Mazarahi, juga pakar arkeologi Israel, mengatakan Eliyat tidak menemukan apapun dari penggalian, bahkan sekedar pelang tulisan "Selamat datang di Istana Daud" juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini, bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawa atau suku-suku di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan atau The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina sebenarnya Yahudi produk rekayasa. Maksudnya Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil perkawinan campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal Yerusalem, Temple of Solomon, dan Tabut yang mereka cari selama ribuan tahun berada di tanah Jawa, yaitu di Candi Borobudur dan negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, Tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman di Yogyakarta dipuzzlekan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran.
Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh oleh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Miraj karena sebagian besar hadis palsu dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel. Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Kanjeng Nabi Isra Miraj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma. Kalau waktu itu dikatakan Nabi menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi, pertanyaannya adalah sholat apakah gerangan? Sementara dalam hadis-hadis Israiliyat tersebut dikatakan Isra Miraj dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu sebagai hasil transaksi antara Nabi dengan Allah dengan Nabi Musa sebagai konsultannya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad? Inilah cerdasnya Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung akidah umat Islam melalui hadis-hadis palsunya, sehingga umat Islam terpecah belah. Energi terkuras habis karena terseret dalam pusaran konflik Israel-Palestina. Sementara Bani Israel karena ketekunannya telah berhasil menguasai dunia melalui infiltrasi ke segenap lini kehidupan. Saat ini fokus mereka adalah Indonesia, khususnya tanah Jawa. Mengapa Jawa? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ulama-ulama Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Cobalah kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud alaihissalam dalam teknologi peleburan besi dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa. Banyak meninggalkan bangunan-bangunan misteri seperti Candi Borobudur, piramida-piramida Mesir, dan piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah 3 sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Balqis, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi oleh gunung berapi dan deposit besi titanium tidak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris.